Ustadz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam tuh ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad, baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam sampai meninggal, baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal, digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal, digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat. Lalu kemudian imam yang kedua, imam ratib. Imam ratib, imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qurannya berapa, suaranya macam mana. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam tuh. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, ijajah nasrul. Tak ada huruf zal. Pak, iya. Kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustadz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal, nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat, bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam tobat, tobat bertato dia, bu anting dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini nampaknya tak sah, ini imam ini bertato, antingnya masih berlubang telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah tobat nasuha. Ada di Jepang itu yakuza itu semua badan ini bertatu, yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja, sampai ke muka ini bertatu semuanya. Tobat dia, tobat imam di Jepang itu, tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Ini tak jadi masalah. Kecuali imam itu berkutek, berarti bencong. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Begitu Pak. Kita lanjutkan. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Toib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona.
Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad tu dia tak disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asik selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq? Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu, sampai mati tak jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun, selama itu tak ada nafkah zahir batin, apakah jatuh talak? Tak jatuh kalau dia tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun, lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain. Berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik. Banyak suara, poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi, bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab udah. Nama Salmiati, alamat Besilam. Ada seorang sultan. Sultan ini Sultan Langkat. Di atas Medan ini Langkat kan? Sultan Langkat. Di bawah Langkat ini Sultan Delhi. Di bawah Delhi ini Sultan Serdang. Di bawah Serdang ini Sultan Asahan. Itu 4 kerajaan Melayu besar di Sumatera Timur. Eskos namanya, pantai timur. Langkat, Delhi, Serdang, Asahan. Sultan Langkat ini orangnya alim, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini ikut tarekat Naqsabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian dikasihnya lah tanah luas. Tuan Syekh, ini tanah luas, supaya Tuan Syekh tak pergi kemana-mana. Dipejamkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Dikasihnya lah nama pintu masuk itu ke kampung itu. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka aku kasih nama lah kampung ini Babus Salam. Ada datang orang Melayu payah dia nyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Ulama-ulama dulu itu pejamnya mata nampak Babus Salam. Kita sekarang pejam mata nampak gaji 13. Yang PNS, saya tak PNS lagi. Hah? Apakah orang yang meninggal karena COVID bisa disolatkan dengan solat qalb? Solat qalb itu solat apa? Solat gaib.
Oh, saya baca pula gitu Q. Salat ghaib. Jadi kalau ada orang meninggal kena Covid, setelah digulung sama dokter di rumah sakit pakai plastik itu, udah digulungnya pakai selasiban itu, apa tak bisa lagi disentuh, masuk di dalam mobil ambulan, sholatkan aja dari luar mobil tuh. Kalau dikasih dokter, kalau tidak dikasihnya, langsung dikuburkannya, dikebumikannya, maka anak menantu, cucu, cicit, kawan, jiran, tetangga, sholat dari atas. Ini kubur, sana kiblat, ini kubur, ini kepala jenazah, ini kakinya. Kalau dia laki-laki, berdiri pas di arah kepala. Kalau jenazah itu perempuan, berdiri pas di arah pinggang. Sholatlah di atas. Ini kubur, di atas kubur tuh sholat. Allah usolli ala hazil janazah arba'at takbiratin fardul kifayah, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Fatihah. Allahu akbar, selawat. Allahu akbar, Allahumma firlahu warhamhu. Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Berapa hari Pak Ustaz? 3 hari 3 malam. Masih bisa. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Datanglah Nabi bertanya tentang tukang sapu masjid. Mana perempuan tukang sapu masjid nih yang kemarin nampak aku, kata Nabi. Kata sahabat, udah meninggal dia ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Untuk apalah kami kasih tahu? Dia kan cuma tukang sapu, orang remeh-temeh sepele. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya, ditunjukkan. Nabi langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Maka kata ahli fikih, masih tetap bisa sholat jenazah 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau anak menantunya jauh, datang sesudah seminggu? Pakai pendapat fatwa ulama yang kedua dalam kitab fikih, masih bisa disolat jenazahkan selama jenazahnya belum hancur dimakan cacing tanah. Masih tetap bisa sholat jenazah. Nah, jadi yang 3 hari 3 malam masih bisa, yang sudah lewat itu pun masih bisa sholat di atas kubur. Jangan berkecil hati. Tapi kalau jenazahnya di Papua, anak menantunya di Medan, naik pesawat 8 jam, rapid test, pas dites positif pula dia. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka dia sholat ghaib saja dari Medan. Aku sholat ghaib untuk almarhum Fulan bin Fulan di sana. Jadi dua-dua bisa dilaksanakan. Sholat yang tak ghaib bisa dilaksanakan di atas. Jangan bersedih hati karena banyak ini anak cucu keturunan jiran tetangga kawan merasa sedih karena tak bisa sholat jenazah. Bisa dilaksanakan dari atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sholat ghaib. Apakah orang yang meninggal boleh disolatkan berulang kali? Boleh sholat jenazah berulang kali, boleh sholat ghaib berulang kali, bolak balik. Nabi Muhammad SAW itu jenazahnya tak dibawa keluar. Jenazah Nabi itu di dalam kamar itu kecil, maka berganti-gantian sahabat sholat keluar, sholat berkeloter. Yang tak boleh berkali-kali itu menyembelih binatang, tak boleh. Binatang kalau sudah disembelih diangkat pisau, haram hukum. Makanya pisau itu tak boleh ditarik. Sekali. Tengoklah video saya yang motong-motong kurban. Ustaz, bagaimana kriteria takaran ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai ibu dan istri dalam agama Islam? Ibu sebagai ibu, besarkan saja anak-anak ibu itu supaya ibu dapat amal jariah. Mak saya mengandung saya, menyusukan saya, melahirkan saya, meninggal dia. Sekarang saya ceramah hari ini nanti 3 kali, pagi, siang, sore. Macam makan obat ceramah ini. Mengalir pahalanya, lapang kuburnya. Walaupun dia tak pernah mengajar saya sampai S1, S2, S3, tapi dia menyuruh, sekolah kau nak. Dulu kalau pagi duduk depan rumah, lewat anak santri pesantren, apa kata dia? Kau mesti masuk pesantren. Begitu saya ada adiknya yang doktorandus tamat dari IAIN,
kau nanti mesti doktorandus. Begitu dia tahu ada orang sekolah di Makkah, kau nanti mesti sekolah ke Arab. Nah, jadi ibu kasih motivasi, serahkan pada Allah Ta'ala, mengalir pahalanya. Itu sebagai ibu. Ibu besarkan saja anak-anak itu lillahi ta'ala, maka dia pun akan menjadi anak soleh solehah, mengalir pahalanya. Ummuka, siapa lagi ya Allah? Ya Rasulullah, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Itu hebatnya ibu-ibu. Maka ibu, saya yakin dan percaya, ibu-ibu mengandung itu adalah ikhlas. Belum ada lagi saya baca berita ibu-ibu menuntut ke suaminya minta bayaran per hari mengandung sekian. Belum ada. Itu menunjukkan dia ikhlas karena Allah SWT melahirkan meregang nyawa, menyusukan 2 tahun lamanya, mendidik anak. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan anak 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Insyaallah ibu-ibu yang hadir nih semuanya ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Standar ikhlas itu apa Pak Ustaz? Ikhlas itu tak ada yang tahu kecuali hanya ibu dengan Allah saja. Bapak pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, apalagi saya tak tahu. Yang tahu itu hanya ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Sama macam ceramah ini. Siapa yang tahu Ustaz Abdul Somad ini ikhlas apa tak ikhlas? Tak ada yang tahu. Saya hanya berusaha ikhlas. Makanya di antara doa, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang diikhlaskan, bukan orang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu mukhlisin. Kita ini selalu ingin jadi mukhlasin. Mukhlis orang ikhlas, mukhlas orang yang diikhlaskan, dijadikan ikhlas. Kita tak mau mengaku-ngaku aku orang ikhlas. Aku adalah orang yang dijadikan ikhlas. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dijadikan ikhlas. Amin. Sehubungan dengan COVID-19 yang mewajibkan kita memakai masker saat aktivitas di luar rumah. Apa hukumnya jika kita sholat pakai masker? Sholat pakai masker hukumnya sah. Tapi wajah tertutup Pak Ustaz, tak ada dalil mengatakan wajah tertutup sholat jadi batal. Apalagi karena pakai masker ini bukan gaya-gaya. Pakai masker ini karena darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi, membolehkan sesuatu yang tak boleh. Andai tak boleh menutup wajah ini, tetap boleh karena darurat. Hidung tak menempel Pak Ustaz. Hidung menempel ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menempelkan hidung ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat. Seelok-elok, seabdol-abdolnya kening menempel, hidung menempel. Orang-orang Arab itu saya tengok tak terlalu susah dia menempelkan hidung, sikit aja. Kita mah payah kali ya. Jangan tengok orang-orang Arab sembahyang, sikit aja kena. Kita terpaksa ditekuk baru kena. Menempelkan hidung ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Maka kalau meninggalkan sunat pun hanya makruh. Meninggalkan yang wajib haram, meninggalkan yang sunat makruh. Tapi karena darurat, ini dalam keadaan darurat. Yang darurat membolehkan, yang terlarang sekalipun boleh. Makan babi boleh apa tak boleh? Tak boleh. Kalau darurat boleh. Kenapa kau makan? Darurat. Pilihannya cuma 2, mati atau makan babi. Boleh kita pilih mati? Tak boleh. Makanlah babi itu sementara dapat pisang. Tapi udah datang pisangnya kau makan lagi. Kenapa kau makan ini? Darurat. Tapi ada pisang, enak pula kurasa. Maka boleh. Ustaz, saya ada utang dengan orang. Saya bayar utang saya. Tapi karena ada pandemi ini, pandemi itu wabah. Pandemi itu artinya wabah yang menyebar, itu pandemi. Dan banyak juga orang sekarang pandemi, kata orang pandemi gitu dia. Entah apa pandemi, entahlah pokoknya pandemi. Pandemi itu wabah yang menyebar. Saya ada utang dengan orang.
saya mau bayar utang saya, tapi karena pandemi ini pemasukan saya berkurang, jadi saya bayar semampu saya. Tapi orang ini selalu menyumpahi saya. Apakah sumpahnya itu dikabulkan Allah? Utangnya ada 3 Pak Ibu, utangnya ada 3. Yang pertama, ya ayyuhal Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubu, tulis. Ini jenis utang yang pertama, on time, tepat waktu. Kapan kau bayar? 1 Januari. Tahun berapa? 1 Januari. Tahun berapa? 2020 apa 2021? Nah, tulis. Wastashidu syahidaini min rijalikum. Ada 2 orang laki-laki jadi saksi. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Begitu tegasnya. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, tentang hutang. Ini jenis yang pertama, on time. Yang kedua, fa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Nah, inilah yang masuk kategori tadi. Kalau dia kesulitan karena pandemi, bisnisnya tak lancar, bangkrut, fanaziratun ila maisarah, tunggulah sampai maisarah. Maisarah itu artinya mudah. Siapa nama anak kau? Maisarah. Kenapa? Mudah kali lahirnya. Bersin aku lahir deh. Fanaziratun ila maisarah, tunggulah sampai dia mudah. Gimana? Kapan kau bayar? Aku belum bisa bayar Pak, macam Al-Baqarah 282. Aku ini level 2 macam ceramah Ustaz Somad di Jamiatul Taqwa kemarin. Jadi kapan kau bayar? Insya Allah ku cicil semampuku. Ini level 2. Yang paling mantap itu level 3. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Kapan kau bayar? Aku tak sanggup bayar. Kalau gitu kau ambil aja lah, udah ku sedekahkan. Mantap. Daripada banyak pula minyak bensinnya lagi daripada menagih. Daripada kumat darah tinggi ku ikhlaskan ya. Ku ambil lah, ambil. Itu bukan ikhlas, mengamuk. Jadi kalau bapak kaya, duit banyak, dia susah, pandemi, ngontrak, anaknya bersusun paku do re mi fa si do sol fa mi re do, maka pakailah level ketiga. Tak sampai hati aku menagihnya, udahlah kau ambil aja lah, aku sedekahkan lillahi ta'ala. Kau doakan aku murah rezeki, panjang umur, tapi sesudah ini jangan kau ngutang sama aku lagi ya. Nah, jenis yang ketiga. Tapi kalau bapak termasuk orang yang juga kurang mampu, pilihlah level yang kedua. Memberi bantuan orang itu baik, tapi gara-gara sumpah serapah hilang pahala. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada banyak bersedekah. Yasba'uha adza, caci maki, sumpah serapah, hamun, keluar kebun binatang. Asal jumpa keluar kebun binatang, asal jumpa keluar kebun binatang. Apakah wanita yang telah berzina lalu bertaubat, apakah dia tetap dihukum Pak Ustadz? Perempuan yang minta dihukum tadilah bertobat atau belum bertobat? Sudah bertobat. Apakah dengan tobat gugur hukumannya? Tidak. Apakah kata Nabi? Sudah bertobat kan? Pulang saja. Tidak, tetap dihukum. Lalu sekarang Pak Ustadz, kita tidak bisa terapkan itu. Kalau datang orang kini ke Ambo, Ustadz jatuhkan saya hukuman, Ambo gali tanah di situ, Ambo tanam, sore Ambo ditangkok dek Pak Kapolsek. Tak bisa diterapkan karena tidak ada perangkatnya. Maka yang sudah melakukan dosa banyak-banyak beristighfar saja, minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Anak yang memberi masukan pada orang tuanya yang salah, kemudian orang tuanya marah, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalian anak-anak, kalau orang tua abah salah, jangan kalian mengasih tahu. Orang tua tuh punya 2, nenek mama dengan ustadz.
Amak kamu salah. Ya, siapa ustadznya? Buya. Nah, arahkan. Lidahnya pakai lidah Buya, tapi cakapnya pakai cakap. Jangan kalian ngasih tahu. Utang-utang lah ngaji sama Ustaz Somad, pulang dari siko, abah, amak duduk siko. Assalamualaikum. Bukan itu caranya. Pakai lidah orang lain. Pinjam lidah orang lain. Nenek mama. Ustaz, yo, abah ambo kon ndak sembayang, kecekkan nenek mama. Nenek mama beko melurikannya. Nenek mama, cuma nasihati abah ambo ndak sembayang. Kecek nenek mama, ambo pun ndak sembayang juga. Tentu nenek mama itu ada lo seniornya lagi. Ada nenek mama senior, ada nenek mama junior. Itu. Jadi ndak bisa. Ambo pun ndak bisa mau menasihati orang tua. Dulu waktu almarhumah masih hidup, almarhumah mak itu puasa apa tuh ndak ada dalilnya. Aduh kecil ustaz kami. Lama betul. Berarti ambo kok ndak ustaz ni matunya. Iya di dekat rumah tu ada surau Al-Makmur namanya. Habis asar wirid Yasin ngaji. Aduh ustaz kami di surau tu. Berang ambo atau ambo masuk TV yang mau tunjuk. Itu ustaz yang paling hebat tu aja. Mau bawanya tabligh akbar pengajian. Mau tunjukkan bahwa jamaah mau banyak. Pulang dari situ ditanya, wah ada melihara jin nih. Jadi orang tua itu tidak pernah yakin. Nah mau tanya lama-lama keceknya. Tak pernah nampak aku kau tua sih. Jadi rupanya awak di mata gaek awak itu tetaplah anak ketek nan 2 tahun. Biarpun awak lah kan. Tak pernah. Betul tak teman? Iyo. Walaupun kalian profesor doktor lah kadang di mata gaek, di mata awak tetaplah anak ketek umur 2 tahun. Jadi kalau kalian menceramahinya, kalian lucu. Anak muda 2 tahun ceramah. Bukan sagannya. Sholatlah. Lucu banget. Jadi pakai lidah orang lain. Apa lewat ke areh. Entah-entahlah ngaji. Menyinggung perasaan ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu kafir, mengajak engkau untuk mempersekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan ikut dia. Tapi bolehkah kita melawan? Boleh. Bolehkah kita memutuskan silaturahim? Tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik. Ini yang mau nasihatkan ke adik-adik ambo, ke anak-anak muda, jangan melawan ke gaek, ke amak. Tetap hormati mereka. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan dengan baik. Kekeratehan terakhir. Sudah itu awak sholat sunat isyraq 2 rakaat, surang-surang. Tapi masuk surganya basamo-samo. Ambo dulu. Tidak ada yang tahu siapa yang paling ikhlas. Mungkin nama amak dan dijuang lebih ikhlas. Jadinya lebih dulu pulang. Siapa lah tahu siapa yang paling ikhlas di antara awak kan? Ustaz, ba'a corona kamanggali ba'a caronyo bocah corona. Ba'a caronyo kamanggali Quran kini sekolah ndak kuliah apole mengaji. Sekolah indah kuliah langsung, awak pakai online mengaji. Tonton video Ustadz Adi Hidayat, tonton video AA Game, tonton video Ustadz Jalpatullah, tonton Abdul Somad Official, subscribe, like and share. Nggak ada halangan. Dulu ada negara namanya Uni Soviet, bukan Uniet.
Uni Soviet. Uni Soviet kok komunis. Quran dibakar dek orang. Tak kuliah ada Quran. Dibakar habis katanya. Ulama-ulama dibunuh. Tapi begitu Uni Soviet tumbang, tagaklah negara namanya Rusia. Rusia itu mantan Uni Soviet. Pecah negara kok. Akhirnya negara-negara Islam berdiri. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan. Itu negara-negara Islam. Apa yang terjadi waktu tumbang Uni Soviet? Banyak penghafal Quran di stan tadi. Bilo anak-anak kau menghafal Quran. Rupanya malam-malam mati lampu, diambilnya tanah pasir di kamar tuh, dikeluarkan tiap malam diambil, dikerok pakai galeh, dibuang pasir. Bertahun-tahun, akhirnya dibuat lubang di bawah kamar. Buat lubang, anak-anak menghafal Quran di dalam. Baca orang menghafal Quran dalam, tak nampak, tak ada lampu. Mendanga Quran. Guru membaca, murid mendanga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Menghafal Quran indah mencari Quran, tapi dengan sistem mandanga. Dari mana saya tahu itu? Tahun 1999 ambo di Kairo, datang pakar mukjizat Al-Quran, baca rito tentang anak-anak Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, hafal Quran tidak dengan cara melihat Quran, tapi mandanga di dalam kalam, di dalam kama, dek takwik dibunuh dek komunis. Awak terang benderang. Oleh sebab itu amat sangat. Iko ujian corona aku baru seupil, seujung kuku. Apakah saya boleh belajar tasawuf padahal saya masih berada di kelas 3 sanawiyah? Buka buku tasawuf modern Buya Hamka. Bali buku tasawuf modern. Hatamkan tasawuf modern itu. Sesudah hatam tasawuf modern, baru dangakan tasawuf Ustadz Abdul Somad selama Ramadan patang. Judulnya 55 stasiun menuju Allah. Ada risalah Al-Qusairiyah. Nah, itu tasawufnya tasawuf sunni, bukan tasawuf ambil parang kola putui ma'rifat, bukan. Itu dukun. Kok nampaknya jadi sembahyang zuhur kalau tidak sholat isyraq. Anak santri di pondok pesantren, salah satu pondok di Bukit Tinggi, sekarang di kelas akhir aliyah. Mohon doa dari Ustadz agar anak bisa lanjut kuliah ke Timur Tengah. Timur Tengah kok banyak. Tentukan titik koordinatnya dulu. 5 Al-Azhar, mantap. So, ikut langkah UAS dan UAH. UAS ke Mesir, habis itu ke Maroko, habis itu ke Sudan. UAH ke Libya. Terserahlah. Berarti sampai negara Mesir, Sudan, Libya, Maroko. Pilihlah. Di mana lamanya Ustaz? Sadonya lama. Apa nasihat Ustadz untuk anak orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan pendapat ustadz-ustadz lain? Kalau ada yang menyalahkan pendapat ambo, tunjukkan di masalahnya, biar ambo tahu. Ambo kan tak tahu kalau peci ambo kok miring kan. Kurang lain lagi tahu kan. Ustadz miring baru ambo luri. Kadang-kadang senyumnya kawan. Ada tuh jamaah senyum kamu, rupanya pin kau di belakang. Jadi kalau ambo salah gitu,
Jadi kalau jamaah ngaji tahu ambo salah, ambo tidak kecewa, ambo berterima kasih. Tapi rasanya selama itu ambo tidak salah. Sebab ambo tidak pernah menurut saya, tidak pernah menurut Imam Fulan, menurut kita Fulan. Cuma kadang orang itu tidak terbaca kitab ambo itu. Kitab ambo banyak. Ambo menulis disertasi 600 halaman, referensinya 200. Maka ambo doktornya baru LC. Jadi tidak terkunyahnya kajian betul. Sombong saya. At-takabbur lil mutakabbir sodako. Sombong pada orang nan sombong sodako. 600 halaman disertasi. Tesis ambo 300 halaman. Yang menyidang ambo profesor-profesor orang Arab saja. Ambo surang nan pesek situ. S1 ambo Mesir, S2 ambo Maroko, S3 ambo Sudan. Hitunglah di Indonesia kau bara orang nan sekolah di 3 negara. Profesor ambo Brunei Darussalam. Almarhum saya nan alumni. Apakah sujud sajadah imam harus membaca Allahu Akbar? Namo sujudnya tilawah. Namo ayatnya sajadah. Ingat itu, sujudnya tilawah, ayatnya sajadah. Apakah imam waktu turun itu bertakbir? Kalau nyon tidak bertakbir, makmum tahu. Kagak saya makmum. Mati mang bau je. Bertakbir. Apa dalilnya? Karena setiap nabi bergerak bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Buka maktab fatwa Syekh bin Baz. Imam waktu mau turun sujud tilawah takbir Allahu Akbar. Waktu mau tagak pun takbir Allahu Akbar. Itu maka Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya itu Allahu Akbar. Jaleh, tidak jaleh. Berapa lama kita menempati surga itu? Wujud, qidam, baqa. Wujud ado. Qidam indak berawal. Baqa indak berakhir. Allah itu qidam indak ado awalnya. Baqa indak ado akhirnya. Awak ado awal, ado akhir. Tapi kalau awak masuk surga, khalidina fiha abada, indak berakhir tapi mungkin berakhir. Abdul Somad berawal, tapi kalau masuk surga indak berakhir tapi mungkin berakhir. Apa maksud mungkin berakhir? Kalau Allah berkehendak, ambo bisa berakhir. Itu beda awak sama Allah. Allah itu qidam indak berawal, baqa indak berakhir. Wujud, qidam, baqa indak sama dengan awak. Mukhalafatuhu lil hawadis. Inyo sendiri, qiyamuhu nafsihi. Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, sifat 20 namanya. Berapa lama menempati surga? Seperti menempati rumah tinggal lapuk. Kita menempati surga, dan betulkah kita menempati surga seperti menempati rumah tinggal lapuk? Tidak. Syukran Ustaz. Ada pula lambang senyum di ujung. Hehe. Senyum mau balas senyum. Makin lama makin ketek kerata kok. Bagaimana hukum tahlil dibaca dengan cepat-cepat? Tahlil di siko tadi cepat atau lambat?
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ada matnya. Ilaha illallah. Ada tak? Ada orang tahlil tak jangan. Kata Tuan Syekh Muhammad Ali, kalau orang berzikir indak tapek matnya, di situ setan masuk. Ndak tapek matnya, disitulah setan masuk. Jadi setan itu mencari celah. Kalau pas matnya, la ilaha illallah, itu maka banyak orang berzikir la ilaha illallah tapi jadi dukun. Dia apa? Setan masuk. Nah, itu makanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Luruskan lagi. La ilaha illallah. Ambo paling capek tetap matnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu zikir tahlil ambulan paling capek. Kecuali kalau tidak berbunyi, tidak ada suaranya, itu zikir sir namanya, dalam. Cuma kalau ada kawan awak sebelah gitu, itu mungkin berzikir. Awak kan husnuzon, mungkin juga tidak. Ala hazihin niyah al-Fatihah.